Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal akhirin amma ba'd. Baiklah teman-teman guru hebat di Nusantara dan wabil khusus anak-anakku yang saya cintai. Pada kesempatan ini izinkanlah saya berbagi bagaimana cara menguasai dasar daripada bahasa Inggris ya. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang to be. How to use to be in English. Jadi dasar bahasa Inggris yang pertama yang harus teman-teman guru Nusantara kuasai dan anak-anak yang saya cintai yaitu yang pertama adalah menguasai to be. Apa itu to be? Kita lihat sama-sama. Ya, seperti ini teman-temanku sekalian dan anak-anakku yang saya cintai. Ini perkenalan yaitu welcome to my channel. Artinya bahwasanya selamat datang di channel saya ya. Don't forget to like, subscribe and give your comment to my lesson. Dan tolong diberikan komentar bagi pelajaran saya agar saya bisa memperbaiki kekurangannya ya. I am English teacher. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris from Merauke, dari Merauke ya. Channel saya, teman-teman bisa klik di sini, anak-anakku semuanya, klik di maju sama-sama. Ada beberapa banyak tutorial. Silakan dilihat, semoga berkah dan don't forget to like, give your comment and don't forget to subscribe ya. Sekarang kita lihat, kita masuk di pembelajaran pertama saya. Insya Allah jika teman-temanku mempelajari ini dengan serius, insya Allah dalam waktu 15 menit teman-teman akan bisa bahasa Inggris. Seperti ini ya. Ya, jadi to be itu dalam bahasa Inggris hanya ada dua, yaitu yang pertama adalah am, yang kedua adalah are, yang ketiga adalah is. Jadi it's very easy. It's very 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 easy for my friend teacher and all of my student. Jadi bahasa Inggris sangat mudah, tinggal pertama dipahami dulu. Ya, dipahami di sini artinya bahwasanya anak-anakku semua perhatikan ini to be. To be adalah am, kemudian are dan is. Hanya ada tiga ya to be-nya ya. Yang M itu to be-nya daripada I. Jadi I itu to be-nya M. Atau yang lebih mudah dipahami adalah I itu pasangannya M. Jadi ingat-ingat saja pasangannya itu adalah to be ya. Jadi kalau kita mau bicara saya berarti menggunakan I am. I am saya ya. Jadi to be-nya M. Jadi nggak bisa I are, I is wrong. That is wrong. Itu adalah salah. Yang benar bagaimana? Yang benar I pasangannya M. Berarti I am. I am. I am. It's very easy. And then to be yang kedua adalah are. Jika tadi M itu pasangannya adalah I, jika are pasangannya ada tiga, yaitu yang pertama you, kemudian we, kemudian they. Jadi kalau anak-anakku mau mengucapkan bahasa Inggrisnya kamu, itu gunakan to be are, yaitu pasangannya adalah you. You are. You are. Kamu adalah. Kamu adalah. Gampang ya. It's very very easy. Dan yang kedua adalah we. We itu kita ya. We are. Kita adalah we are. Kita adalah we are ya. Yang ketiga yaitu they. They are. They are. They are. Gampang anak-anak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya saya ingat-ingat berarti I am. Kalau kamu berarti you are. Kalau kita berarti we are. Kalau mereka they are. It's very very easy ya. Kemudian selanjutnya to be selanjutnya adalah is ya. Is ingat is pasangannya ada 4. Di sini pertama she, he, kemudian nama orang, kemudian kata ganti benda it ya. Jadi diingat-ingat kalau mau mengatakan dia perempuan berarti she is.
Kalau mengatakan dia laki-laki, berarti he is. Kalau mengatakan namanya orang, sudah kita ketahui. Misalkan Umar is, Anton is, Siti is, Anita is, and then what else? It's up to you, ya. Pokoknya nama orang tambah is. Kemudian bagaimana dengan kata benda? Kata benda semuanya diganti dengan it. It is, it is, it is. Okay, my student and my friend, wherever you are. Jadi tinggal saya ulang lagi. Untuk ini adalah dasar sekali daripada bahasa Inggris. Yang pertama adalah am, itu pasangannya I, berarti I am, saya. Kemudian you are, kamu. We are, kita. They are, mereka. She is, dia perempuan. He is, dia laki-laki. Kemudian nama orang berarti Umar is. Kemudian kata ganti benda it's, ya. It's very easy. And then next. Ya, ini used to be. Ini to be, ya. Saya ulang ada 3. Am, are dengan is. Kemudian next. Ya, ini to be hanya ada 3. Am, are, is. Kalau am berarti pasangannya ini I am. Sedangkan are pasangannya ini you, we, they, are. Kemudian is pasangannya ada 4. She dia perempuan, he dia laki-laki, and then nama orang dan kata ganti benda is. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Look at this. Ya. Yeah. For example, contohnya, ya. For example, contohnya kita lihat, ya. Ingat tadi kalau are berarti pasangannya ada 3, you, we, they. You are student, kamu adalah siswa. You are student, kamu adalah siswa. We are student, kita adalah siswa. They are student, mereka adalah siswa. Jadi gampang ya. Anak-anakku semua tinggal diingat-ingat to be-nya. Oh, kalau are itu bisa you, bisa we, bisa they. Oh, kalau you itu kamu, kalau we itu kita, dan jika they itu adalah mereka. Kemudian kita contoh selanjutnya is, to be is. She is student, dia murid. He is student, dia murid. Dalam arti she berarti yang kita tunjuk adalah dia perempuan. Kalau he berarti yang kita tunjuk adalah dia laki-laki. Kemudian jika namanya sudah kita ketahui, cukup sebutkan namanya, kemudian is. Umar is student. Kemudian it is a book, itu adalah buku. It's very easy. Ya, sekarang am berarti I am student. Ya, saya adalah siswa. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, another example, contoh yang lain, perhatikan. You are a girl, kamu adalah seorang. Ingat, jika kita tambahi a yang artinya seorang. You are a girl, kamu adalah seorang gadis. Girl adalah gadis. They are good student, mereka adalah murid-murid yang baik. We are bad student, kita adalah murid-murid yang jelek, bad. She is a sweet girl. Dia adalah gadis yang manis. Kemudian, he is a handsome boy. Dia adalah seorang lelaki yang tampan. It is a good book. Itu adalah buku yang baik. Jadi ingat-ingat, jika kita menggunakan to be, am, are, and is, it use an adjective sentences. Jadi ketika kita menggunakan to be, itu berarti ketika kita mau membuat kalimat sifat, kata sifat. Ya, kata sifat itu yang apa? Kata sifat yaitu adalah kata yang menunjukkan karakter daripada seseorang tersebut. Contoh, good, baik, berarti karakternya orang itu baik. Kemudian bad, lawannya karakter orang itu jelek. Sweet, karakternya manis, ya. Kemudian handsome, kemudian tampan, ya. Good. Nah, jadi digunakan to be yang pertama adalah untuk mengungkapkan karakter daripada seseorang atau menggunakan kata sifat, ya. Next. Kita lihat materi selanjutnya. Ya, sekarang
Pak Guru akan kasih contoh anak-anakku ya. Contoh kata sifatnya. Lihat. Tinggal kata sifat yang berbentuk penyangkalan ataupun berbentuk negatif cukup ditambahkan not, not, not ya di depan to be-nya. Maksud saya setelah to be-nya ya. Contoh, he is not a boy. Nah, dia bukan seorang laki-laki ya. Kemudian he is not a girl. Dia bukan seorang gadis. Umar is not stupid. Umar tidak bodoh. It is not a pen. Itu bukan bolpen. Jadi untuk kalimat penyangkalan sangat mudah. Tambahkan setelah to be dengan kata not. Artinya tidak ya. Seperti contoh ini. Kemudian kita lihat lagi contoh selanjutnya. I am not a stupid boy. Saya bukan seorang lelaki yang bodoh. Ya, she is not a bad girl. Dia bukan gadis yang jelek. He is not a weak boy. Dia bukan lelaki yang lemah. Jadi kuncinya semakin banyak kosakata kata sifat yang kita kuasai, maka kita akan bisa berbicara karakter seseorang lebih banyak lagi ya. Jadi syarat pertama, pahami dulu to be itu apa. To be itu adalah am, are, dan is. Kalau am berarti pasangannya I am. Kalau are berarti pasangannya ada 3. You are, we are, they are. Ya. Kemudian jika to be-nya is, maka pasangannya ada 4. She is, he is, nama orang diikuti is, Umar is, kemudian it is. Ya, itu yang pertama. Setelah itu dikuasai di luar kepala, tinggal anak-anakku mengingat-ingat kosakata. Misalkan stupid, bodoh. Stupid, bodoh. Kemudian bad, jelek. Bad, jelek. Dikuasai berapa kali dihafalnya. Kemudian weak, weak, lemah. Kemudian tinggal ditambahkan subjeknya. Misalkan dengan boy, kalau boy itu lelaki, kalau girl gadis ya. Student berarti siswa. Kita lanjut. Ya. I am not a girl. Saya bukan seorang gadis. You are not a boy. Kamu bukan seorang lelaki. We are not bad students. Kita bukan murid-murid yang jelek. They are not fussy students. Mereka bukan murid-murid yang cerewet. Jadi semakin banyak kosakata, kita akan pandai berbicara bahasa Inggris. Yang penting dipahami dulu. Oh, kalau menggunakan kata sifat berarti menggunakan to be. Oh, kalau menggunakan negatif berarti cukup tambahkan not setelah to be. Kita lanjut lagi, next. Kita geser lagi. Ya, another example, contoh yang lain. Perhatikan, I am not a bad boy. Saya bukan seorang lelaki yang jelek. She is not tall girl. Dia bukan gadis yang tinggi. He is not short boy. Sorry ya, ini salah penulisan. Bukan noy tetapi boy. He is not short boy. Dia bukan lelaki yang pendek. Umar is not fat boy. Umar bukan lelaki yang gemuk. Kemudian another example, contoh yang lain. She is not arrogant girl. Dia bukan gadis yang sombong. He is not awful boy. Dia bukan lelaki yang jelek. Umar is not busy boy. Ya, B-nya itu double ya, salah ketik. Umar is not busy boy. Umar bukan lelaki yang sibuk. Ya, contoh another example, they are not blind student. Mereka bukan murid-murid yang buta. We are not cold student. Kita bukan murid-murid yang dingin. You are not coward boy. Kamu bukan lelaki yang pengecut. I am not crazy boy. Saya bukan lelaki yang crazy, gila. Okay, that's right.
She is not a dangerous girl. Dia bukan seorang gadis yang berbahaya. He is not a diligent boy. Dia bukan lelaki yang rajin. Jadi perhatikan artinya seseorang, kemudian girl gadis, boy lelaki, and then student murid. Next. Kita beralih ke materi selanjutnya. Look at this. Ya, jadi anak-anakku ini ada daftar kosakatanya. Silakan dihafal ya. Ini contohnya tadi awesome. Itu artinya amazing, amazing, mengagumkan. Arrogant, arrogant, sombong. Amazing, menakjubkan ya. Adorable, menarik. Angry, marah. Agree, setuju. Alive, hidup. Afraid, takut. Annoying, menjengkelkan. Awful, mengerikan. Beautiful, cantik. Best, terbaik. Big, besar. Busy, sibuk. Bitter, pahit ya. Jadi anak-anakku tinggal dikuasai. Dan yang ini juga, and this is to beneficial, artinya benefit, advantage, bermanfaat, blind, buta, bore, bosan, bright, terang, and broken, rusak ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Jadi anak-anakku, caranya menguasai kosakata dengan baik, usahakan satu hari menguasai 5 kosakata adjektif ya. Misalkan hari pertama kita hafal 5 ini. Apa ya artinya bermanfaat? Beneficial, beneficial, beneficial. Kemudian buta apa ya? Blind, blind, blind. Berapa kali? Bosan apa ya? Bore, bore, bore. Kemudian terang apa ya? Bright, bright, and so on, dan lain-lain. Caranya begitu ya. Setelah itu baru practice writing. Coba menulis dengan kalimat ya. Ya, next. Ya. Diulang-ulang terus vocabulary-nya. Supaya anak-anakku tambah canggih. Sekarang kita masuk pada kalimat tanya. Seperti ini. Ya, kalimat tanyanya seperti ini. Ya, tadi kita sudah belajar membuat how to make positive sentences, especially about adjective sentences ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari how to use negative sentences. Kemudian sekarang kita belajar bagaimana menggunakan how to use interrogative adjective ya. Caranya bagaimana? Tinggal letakkan to be-nya yang tadi am, are dengan is di depan kalimat. Contoh. Are you clever girl? Ini you-nya kurang. Are you clever girl? Apakah kamu gadis yang pandai? Yes, I am. Ya, saya gadis yang pandai. Kemudian contoh kedua. Are they elegant student? Apakah mereka murid-murid yang elegant, rapi? No, they are not. Bedanya kalau yes tidak menggunakan not, tetapi kalau menyangkal, no, they are not. Tinggal ditambahkan not. Is he good boy? Apakah dia lelaki yang baik? Yes, he is. Ya, dia lelaki yang baik. Is she fussy girl? Apakah dia gadis yang cerewet? No, she is not. Bukan, dia bukan gadis yang cerewet. Is Umar bad boy? Apakah Umar lelaki yang jelek? No, he isn't. Kalau disingkat berarti menjadi isn't. Kalau tidak disingkat berarti is not. Is it cheap book? Apakah itu buku yang murah? Yes, it is. Ya, buku itu murah. Jadi kesimpulannya, jika menggunakan kalimat interrogatif, berarti meletakkan to be-nya di depan kalimat am,
are dengan is diletakkan di depan kalimat ya. Next. Selanjutnya kalimat selanjutnya kita perhatikan another example seperti ini. Ya, ini ada kosakata baru lagi anak-anakku ya. Semakin banyak kosakata, maka anak-anakku akan semakin pandai. Jadi usahakan untuk menguasainya. So, there is nothing way, tidak ada jalan lain to master English except understanding, memorizing, and practicing. Dipahami, dikuasai dengan cara menghafalnya dan dilatih ya. Contoh bahasa Inggrisnya dalam, deep, 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 kemudian lezat, delicious, delicious, kemudian salah, difficult, difficult, susah, sorry, susah, difficult. Kalau salah, wrong, wrong. Kalau rajin, diligent, kemudian kotor, dirty, dirty, kemudian kecewa, disappointed, disappointed, kemudian berdebu, dusty, kemudian mudah, easy, kemudian mahal, expensive, kemudian asik, eager, elegan, elegant, awal, early, kosong, empty, cukup, enough, enough. Kemudian unggul, excellent. She is an excellent girl. Contoh yang lain, eksklusif adalah sama eksklusif, iri hati, envy, envy. Ya, itulah kosakata yang anak-anakku harus kuasai ya. Oke, masih ada lagi. Kita geser dulu ini. Ya, ini masih ada. Contohnya adil, fair, kemudian ramah, friendly, friendly. He is a friendly boy. Dia adalah lelaki yang ramah. Famous, terkenal, famous, terkenal. First, cepat, fa, jauh, ya. Sekarang kita lihat yang di sini. Coward, coward, pengecut. Crazy, crazy, gila. Dangerous, dangerous, berbahaya. Kemudian dark, gelap. Dead, mati, ya. Oke. Jadi anak-anakku tolong dikuasai ya kosakatanya. Saya yakin anak-anakku hebat, apalagi guru Nusantara. Saya yakin hebat-hebat semua pasti akan bisa menguasai pelajaran yang saya sampaikan. Ini masih ada kosakata lagi anak-anakku. Ya, flat, datar, flat, datar, palsu, bahasa Inggrisnya fake, fake. Kemudian pemberani, fearless, fearless. Indah, fancy, baik, good, hijau, green, umum, general. Serakah, greedy. He is not greedy boy. Dia bukan lelaki yang rakus. Gorgeous, gorgeous atau yang lebih umum beautiful, cantik. Great, besar. Gifted, berbakat. Generous, dermawan. Gentle, lemah lembut. Grumpy, pemarah. Handsome, tampan. Hilarious, riang. He is hilarious boy. Dia adalah lelaki yang periang. Height, tinggi. Helpful, bermanfaat. Hard, keras. Happy, senang. Healthy, sehat. Heavy, berat. Helpless, tak berdaya. Hot, panas. Impolite, tidak sopan. Important, penting. And then incredible, luar biasa. Impossible, tidak mungkin. And interesting, menarik. Oke, ingat anak-anakku, dikuasai lagi ya.
Sekarang kita beralih lagi kepada materi selanjutnya seperti ini. Ya, ini beberapa contoh daripada kalimat pertanyaan. Oke. Is she jealous girl? Apakah dia perempuan yang pencemburu? Yes, she is. Ya, dia pencemburu. Is Umar bad boy? Apakah Umar lelaki yang jelek? No, he isn't. Bukan, dia bukan lelaki yang jelek. Are they ordinary student? Apakah dia murid-murid yang umum? Yes, they are. Are you good mother? Apakah Anda ibu yang baik? Yes, I am. Are we good pupils? Apakah kita murid-murid yang baik? Yes, we are. Jadi, penempatan jawaban tergantung pada subjek dan to be-nya. Maksudnya bagaimana? Jika pertanyaannya menggunakan is, she, maka jawabannya sama. Yes, she is. No, she is not. Jika pertanyaannya menggunakan to be, are they, berarti jawabannya juga sama. Yes, they are. Yang berbeda adalah jika pertanyaannya menggunakan subjek you. Are you? Apakah kamu? Jadi kalau ditanya you berarti jawabannya yes I am. Yes saya. Yang beda hanya you saja. Kalau you menggunakan I am. Oke, my student, next seperti ini. Are you inside this? Are you inside this girl? Nah, apakah Anda perempuan yang rumit? No, I am not. Kita lihat lagi. Ya, ini kesimpulannya anak-anak. Jika subjeknya si, maka jawabannya juga menggunakan si. Contohnya, is she good pupil? Apakah dia gadis yang baik? Yes, she is. No, she isn't. Ya, jadi anak-anakku yang hebat dan teman-teman guru Nusantara yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pembelajaran basic bahasa Inggris ini harus dikuasai ya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya akan saya bahas bahasa Inggris tingkat level selanjutnya. Yang penting anak-anakku kuasai ini dulu. Tadi sudah diajari bagaimana membuat positif, yaitu menempatkan to be dengan diikuti kata sifat. Contoh, I am a good teacher. Saya adalah guru yang baik. Itu positif. Jika negatifnya, tinggal ditambahkan not setelah to be. Berarti I am not a bad teacher. Saya bukan guru yang jelek. Dan kalimat tanyanya tinggal diletakkan to be-nya di depan. Berarti is she a good teacher? Apakah dia apakah dia guru yang baik? Artinya dia di sini si adalah guru perempuan ya. Oke, my student. Sekarang tinggal anak-anakku mencoba ya. Nanti buat kalimat dikuasai dulu. Tadi materi yang Pak Guru berikan, ditonton videonya berulang-ulang dan diikuti. Tetap semangat, kamu pasti bisa. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next lesson. Bye bye.